Mari kita simak orang ini yang dalam videonya belagu alias sombong. Ya ungkap hal penting ini. Baru-baru ini, remaja asal Bekasi viral di media sosial, usai debat dengan Buya Yahya ungkap hal penting ini. Baru-baru ini, remaja asal Bekasi viral di media sosial, usai debat dengan Deddy Mulyadi, menariknya kritikan yang dilayangkan remaja ini, kebanyakan tidak mendasar, yang membuat para ibu-ibu muak melihatnya. Pasalnya, KDM dengan tegas melarang kegiatan studi tour untuk siswa, yang mana kegiatan tersebut membuat para orang tua terbebani. Lantas siapa sebenarnya remaja yang berani kritik gubernur ini, sehingga Buya Yahya berikan pesan penting? Diketahui, remaja yang berani kritik Deddy Mulyadi, bernama Ora Cinta, ia merupakan penduduk Bekasi, yang ekonominya di bawah garis kemiskinan, maka dari itu ia dan keluarganya tinggal di rumah pinggir kali yang Deddy Mulyadi bongkar. KDM melakukan pembongkaran bangunan liar, bertujuan agar Bekasi tidak dilanda banjir seperti yang sebelumnya. Langkah KDM ini dikritik pedas oleh Ora Cinta. Ia menuntut keadilan. Menurutnya KDM telah berani hancurkan rumah yang berada di pinggir kali Bekasi. Viralnya video tersebut, KDM pun undang Ora Cinta bersama para penduduk lainnya yang rumahnya telah dibongkar. Hal tersebut bertujuan, KDM ingin bantu dari segi kemanusiaan. KDM pun berikan uang, sejumlah 10 juta rupiah tiap korban penggusuran, untuk pengganti biaya rumahnya yang dibongkar. Uang tersebut mereka bisa gunakan untuk keperluan bayar kontrakan, dan kebutuhan lainnya. Mirisnya, ketika KDM menawarkan bantuan uang, terhadap keluarga Ora Cinta, ia nampaknya angkuh dan sombong, seolah-olah ia gengsi, dan tidak mau menerima bantuan dari KDM ini. KDM pun sempat gedek dengan remaja tersebut. Kamu mau tidak, uang ini saya berikan 10 juta rupiah, kalau tidak mau ya sudah, saya berikan kepada yang lain, ujar KDM. Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu enggak? Mewakili, iya sih Pak. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu, saya nggak minta prohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Namun pada akhirnya, ia pun menerima bantuan dari KDM ini, dengan muka sedikit ketus. Selanjutnya yang membuat para ibu-ibu geram dengan gadis ini adalah, sudah mah mengaku miskin, tapi sombongnya kebangetan. Apalagi perihal study tour dan perpisahan sekolah, dengan biaya yang cukup mahal, gadis ini cuman bilang, biayanya hanya 1 juta doang, ucap Ora Cinta. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Ora Cinta ini ekonomi keluarganya cukup prihatin, ibunya bahkan kesusahan dalam membayar kontrakan. Mereka pun mengaku bahwa mereka ini miskin, secara finansial namun ego dan gengsinya, melebihi rata-rata orang. Sementara itu, di saat ibu-ibu lain diberikan bantuan, oleh Deddy Mulyadi, mereka terlihat cium tangan gubernur, sebagai tanda terima kasih, karena mereka telah ditolong. Bedahalnya sama gadis cantik jelita ini, ia enggan untuk cium tangan, ucap terima kasih pun, sedikit kecut mukanya. Usut punya usut, rupanya Ora Cinta bukan gadis sembarangan, ia pernah bermain sebagai artis FTV, berperan sebagai anak sekolahan, yang karakternya seperti antagonis. Menariknya perannya tersebut, belum lepas hingga saat ini. Dan yang lebih mengejutkan, dengan pengakuannya yang pas-pasan, nampaknya ia memiliki iPhone yang cukup mahal. Hal itu pun disorot netizen. Sudah miskin kok HP-nya keren neng, mendingan uangnya buat kuliah, ujar warganet. Ini menarik nih, rupanya Ora Cinta ini, brand ambasadornya pinjaman online loh guys, yang mana kegiatan seperti itu, KDM kini gembor-gemborkan, akan ditutup di Jawa Barat, seperti bank keliling, bank emok, rentenir dan lain sebagainya. Karena sistem seperti itu, merusak ekonomi masyarakat. Apalagi di Jawa Barat, kini para bank keliling dan sejenisnya, meresahkan masyarakat. Bahkan banyak warga yang terlilit utang tersebut. Tak jarang, akibat ulah orang-orang yang bermain riba, rumah tangganya berantakan, ekonomi hancur, dan lain sebagainya. Menurut fakta di lapangan, dan sumber terpercaya, bank keliling berikan pinjaman, dengan bunga 30%, jika mereka pinjam dengan nominal 1 juta rupiah, mereka terima uang sebesar 900 ribu rupiah, yang 100.000 untuk tabungan, bayarnya pun beragam, rata-rata nasabah yang minjam, mereka membayar angsuran,
sebesar Rp40.000 selama 30 hari. Mirisnya lagi, hari ini mereka pinjam, besoknya harus bayar pula. Gimana gak hancur tuh ekonomi guys? Belum juga uang dipakai untuk modal, angsurannya baru diterima sehari. Sudah ditagih, ujar mantan nasabah bank keliling. Sementara itu, menurut Buya Yahya di dalam ceramahnya, bahaya banget jika seseorang berurusan dengan riba, pertama sudah haram, ekonomi hancur, dosa pula. Simak penjelasannya di bawah ini. Lagi yang lebih serem lagi pinjaman yang ada ribanya. Siapa yang terjerat dengan pinjaman itu? Bukan orang awam, kadang ustadz pun. Sekarang pertanyaannya, ini adalah masalah pribadi sekali. Makanya kami mulai dari diri Anda sendiri. Kalau memang Anda yang mendengar suara ini tergolong orang-orang yang seperti itu, terjebak dalam judi atau pinjaman online dan sebagainya yang ada ribanya di dalamnya, ayo berbenah, takutlah kepada Allah.